Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in at-tahirin amma ba'du. Baik sahabat-sahabatku pecinta jejak misteri alam dimanapun Anda berada, alhamdulillah syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan waktu hidup, diberikan kesehatan dan diberikan rezeki, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabatku yang mungkin pada kesempatan malam hari ini menyaksikan tayangan ini dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah kuotanya masih penuh full bisa melihat tayangannya Mbah Jenggot pada malam hari ini ya. Kita akan membahas lagi sahabatku ya, membahas tentang ya, kalau kita membicarakan iri, dengki ataupun tentang hal-hal berkaitan itu ya sepertinya tidak, tapi ini menyangkut mungkin ada orang yang sedikit nyentil ya, dari netizen lah, katakan seperti itu. Ini netizen yang tanya kepada seorang spiritual ya, mungkin sahabat-sahabat juga kenal dan tahu lah, nanti akan kita bahas ya satu-satu ya. Baik, kita akan membahas dulu yaitu si Gus Samsudin dulu lah ya. Mungkin sahabat-sahabat semua sudah tahu sepak terjangnya Gus Samsudin yang mungkin selama ini kita melihat dengan tayangan-tayangan di kontennya, tayangan-tayangan yang sepertinya ya kita lihat itu semua emang real. Kalau yang mengatakan real, dan semua adalah settingan bagi orang yang tidak suka mengatakan settingan. Nah, di sini ada dua versi antar settingan dan real. Ya, ada yang iri, ada yang dengki, bahkan ada yang menfitnah hingga ingin menjatuhkan sosok Gus Samsudin ini supaya tidak terkenal lagi, mungkin bisa jadi supaya tidak sama masyarakat luas. Nah ya, jadi untuk tayangan yang kali ini saya membahas ya, ini bukan bertujuan memprovokasi seseorang ya, memprovokasi atau memanas-manasi atau menggoreng opini yang sekarang ini masih ada polemik antara Gus Samsudin sama Joko Arek, tapi ini tidak ya. Saya di sini menceritakan berdasarkan fakta yang saya lihat, seperti yang video yang saya lihat nanti, dan sahabat-sahabat pasti belum tahu netizennya seperti apa, orangnya maksudnya orangnya seperti apa dan siapa musuh dalam lawan bicaranya ya. Nanti tetap saya bahas. Jangan lupa subscribe-nya ya sahabatku, karena bermanfaat buat saya satu subscribe. Karena apa? Tujuan kita menyambung silaturahmi, menyambung seduluran, agar semua sahabat-sahabatku di luar sana tetap continue dan selalu tahu ketika saya mengupload video. Nah, disinilah manfaatnya silaturahmi lewat media. Walaupun kita tidak bisa ketemu, kita tidak bisa berjabat tangan ya, alhamdulillah, tapi bisa saling menyapa lawan media depan layar kaca ini ya, tentunya, dan tak lain adalah tujuan yang positif. Nah, seperti itu sahabatku ya. Baik, jadi kita awali dari ceritanya Gus Samsudin yang banyak liku-liku kehidupannya, mulai dari awal sampai akhir sih bukan ya, ini belum di akhir cerita, katakanlah kehidupan yang masih mungkin usia 40-an, kan masih di pertengahan. Kita takdir tidak tahu ya. Takdir itu yang tahu hanyalah Allah ya. Ajal, mati, rezeki. Ajal ya, pastinya kan mati, namanya ajal ya. Mohon maaf ya, mati, rezeki, jodoh itu di tangan Allah ya. Kita manusia cuma bisanya berusaha, tapi yang menentukan adalah Allah. Nah, di sini sekelumit cerita mengenai sosok beliau yang mungkin sudah banyak yang mengenal dan bahkan terkenal di dunia media sosial, khususnya di per-YouTubean. Nah, kali ini saya membuka di handphone saya. Nah, ini
bukan pesulap merah sahabat ya. Ini di sebelah saya ada orang nih ya. Nah, ini. Nah, ini dia malu-malu dia. Nah, sebenarnya dia ini penjahat juga, tapi ya sekarang udah tobat ya. Alhamdulillah. Selama dekat sama saya, alhamdulillah sekarang dia banyak tobat ya. Ingat sama Allah. Itu. Dulunya penjahat kelas dia. Kelas nggak tahu kelas apa, kelas 3 apa kelas kakap. Nah, itu ya, sahabat. Jadi gini. Ini saya membahas tentang bagaimana seorang netizen ini bertanya kepada seorang spiritual, dan spiritual ini pastinya banyak yang tahu lah ya. Saya sebutkan aja namanya, pasti sahabat-sahabat ya, sudah pasti tahu, tidak mungkin tidak, yaitu Gus Nur Samsun atau GNS. Nah, ini ada lawan bicaranya sama netizen, dan netizen ini menanyakan tentang bagaimana sih Gus Samsudin, seperti apa sih sosoknya. Nah, di situ ada tanya jawab. Nah, tanya jawab antara netizen sama Gus Nur Samsun ini sepertinya ya mungkin belak-belakan ya. Katakan karena dulunya ini Gus Nur Samsun ini satu ponpes, satu pesantren, satu pondok, satu guru. Nah, dengan bahasa pepatah itu kan kadang-kadang ada yang mengatakan satu guru satu ilmu jangan ganggu. Nah, tapi di kali ini sepertinya ada sentilan-sentilan yang seperti kayak ada sentimennya lah, katakan seperti itu. Ada irinya sih enggak, sepertinya ya mungkin ada rasa kekecewaan ya, si Gus Nur terhadap Gus Samsudin, karena mungkin dianggap Gus Samsudin ini perjalanan spiritualnya menyimpang. Nah, tapi di sisi lain orang yang menyangkal Gus Nur Samsun ini juga salah ya. Jadi persepsi mereka ini karena ya namanya orang ya, mohon maaf sahabatku, namanya dia pecinta Gus Samsun. Nah, Gus Nur Samsun pastinya menjelek-jelekan Gus Samsudin, dan sebaliknya pencintanya Gus Samsudin pasti tidak suka sama Gus Nur Samsun. Kalau kita lihat posisi Gus Nur Samsun sama Gus Samsudin, sebenarnya kalau satu guru satu ilmu ataukah emang ini lain guru lain ilmu, kita tidak tahu ya. Tapi katakanlah satu guru ya. Sekarang kita bahas satu guru. Nah, satu guru ini aja sepertinya tidak pro antar Gus Nur Samsun sama Gus Samsudin. Ini ada apa ini? Apakah ini ada iri-irian ataukah ada suatu masalah pribadi yang belum diselesaikan ya. belum diselesaikan secara kekeluargaan, entah itu lewat media sosial ataukah lewat langsung Gus Nur Samsun datang ke tempatnya Gus Samsudin, atau sebaliknya Gus Samsudin datang ke tempatnya Gus Nur Samsun. Nah, mereka berdua ini karena saya lihat ya belum ini akrab, walaupun mungkin dulu lah akrab, tapi sekarang ini seperti ada gejolak, seperti ada kesalahpahaman. Karena saya menilai dari konten seseorang ya, dari konten seseorang, yaitu saya sebutkan aja lah ya, mungkin tidak jadi masalah. Saya buka dulu ya, sebentar. Dari Hamba Allah Official ya, saya lihat dari kontennya Hamba Allah Official, dan di sini si Gus Nur Samsun bersama netizen yang lagi membicarakan atau ngomongin masalah Gus Samsudin. Nah, kita lihat aja seperti ini ya. Nah, kita lihat aja seperti ini. Itu alangkah lebih baiknya klik tombol sebentar. Membahas beberapa hal perihal Gus Samsudin. Shopee 33 Bentar ya. Midnight Sale 3 Maret dari jam 12 malam hingga 2 pagi. Nikmat. Mulut saya itu ya mulut saya biasa ceplas. Dan tidak cuma hanya itu, di situ Gus Nur Samsun juga membahas perihal pendapatan pengobatan Gus Samsudin pada saat dulu sebelum digerebek oleh Bang Mas Radifal atau pesulap merah itu ya, yakni Gus Nur Samsun mengatakan bahwa pendapatannya itu sangat
banyak sekali, bahkan sehari bisa mencapai 80 juta kurang lebihnya seperti itu. Dan dia mengatakan bahwasanya 1 bulan itu adalah 2 miliar. Kenapa kok saudara bilang demi apa ya Gus? Ya karena dia masih memburu uang. Sekarang kan tanahnya kan dia banyak tanahnya. Pengobatannya dia itu sehari, si Udin itu sehari itu bisa mencapai 80 juta. Iya, sehari itu. Kali aja 1 bulan 30 hari berapa? Oh iya ya. 2 M itu 1 bulan itu, makanya dia beli tanah itu banyak sekarang. Gitu. Dan di situ Gus Nur Samsun juga mengatakan beberapa hal tentang Gus Samsudin, yakni yang sangat disayangkan itu jikalau itu hanyalah memakai trik atau bukan dengan niat yang sungguh-sungguh ingin meminta kepada Allah. Nah, begini sahabatku ya. Jadi menurut saya pribadi ya, kenapa sih Gus Nur Samsun ini kok sampai mengorek-ngorek tentang penghasilan daripada hasil YouTube-nya atau hasil daripada pengobatannya juga. Nah, kan dengan garis bawahilah, kalau orang sudah mengorek-ngorek mencari tahu tentang ya isi dalamnya, penghasilannya, pengobatannya itu mencapai sekian ratus juta, bahkan 1M, 2M dalam 1 bulan, itu kan terlalu dalam, terkecuali ya Gus Samsudin sendiri yang menceritakan, mempublikasikan, ini penghasilan saya sekian, ini penghasilan YouTube-nya, ini penghasilan pengobatannya. Ini malah orang lain yang mengorek-ngorek. Nah, sepertinya kok tidak ini ya, apa ya, tidak pantas lah seorang Gus Nur Samsun yang mencari tahu tentang dan banyak tahu, entah itu dia cari sendiri tentang berita itu ataukah ada orang yang memang sengaja memberitahu tentang penghasilannya. Kita tidak tahu. Dengan inilah tujuan kita sebenarnya memberikan suatu info yang supaya tidak ada kesalahpahaman antara Gus Nur ya sama Gus Samsudin. Nah, di situ ya, entah itu penghasilannya ya 1 bulan 500.000, entah 1 bulan itu sekian juta, ataupun dalam 1M hitungan 1 bulan. Nah, itu kan hak-hak ya mereka, bukan haknya yang Gus Nur Samsun atau mereka-mereka yang mungkin dikatakan menyinyir. Penghasilan Gus Samsudin biarpun 1M, 2M ya terserah mau hasil berapa, orang dia kerja kan dengan cara sendiri, dengan kerjanya dia sendiri. Entah itu halal haramnya itu ya urusannya beliau sama yang di atas. Itu walaupun kita sebagai sahabat ataupun saudara ya emang wajib ya, kita memberitahu atau memberilah sesuatu yang janganlah sampai seperti itu ya boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi kan lihatlah kondisi dan sikonnya seperti apa. Sedangkan dia sendiri, Gus Nur Samsun, seorang spiritual dan pelaku spiritual ya, yang mungkin dia entah itu dia mengadakan suatu pengobatan ruqyah atau pengobatan herbal, kita kan tidak tahu juga di dalam sana seperti apa. Dan banyak emang orang-orang yang sekarang ini yang jelas ingin menjatuhkan Gus Samsudin atau Mbah Din, dan banyak mencoba, dan orang yang mencoba ini kebanyakan ya emang satu tujuannya viral ya, yang satu ketujuannya kepingin disorot oleh media. Nah, yang dua kalau sudah disorot dan udah view-nya naik, biasanya itu seorang YouTuber. Setelah itu ya baikan lagi. Nah, itulah. Jadi berarti Gus Samsudin ini sebagai acuan atau sebagai tolak ukur YouTuber yang sudah oke ya, YouTuber yang sudah mapan.
contohnya seperti yang udah dilewati ya, pesulap merah dulu sebelum ngerebek tempatnya Mbah Din, ya seperti itulah ya. Sekarang setelah ngerebek, view-nya naik ya, subscribe-nya naik, dan semakin banyak dikenal, dan berkelanjutan para youtuber lain ya yang datang ini mencoba menjatuhkan, yang datang ingin mencoba pembuktian dan lain sebagainya. Tujuannya itu adalah cuan, tujuannya adalah itu semua uang, tidak lain tidak bukan ya. Dan ini si Gus Nur Samsun ini sepertinya menceritakan ya, katakanlah detail juga ini ya, ceritanya agak detail. Coba saya setel lagi ya. Di situ yang ditakutin Gus Nur Samsun itu adalah azab atau akibatnya pada saat di akhirat nanti. Itu hasil trik kayak gitu. Kan ngeri kan. Besok itu kalau mati bagaimana, coba dipikirkan ya kayak gitu. Kalau hanya urusan tobat, gini loh, kalau tobat oke lah. Terkadang orang itu hanya mengandalkan yang penting saya kaya dulu, nanti kalau saya urusan dosa saya bisa tobat. Nggak bisa kayak gitu. Dan di situ Gus Nur Samsun juga mengatakan bahwasanya Gus Samsudin itu seperti inilah, seperti itulah, dan banyak hal lagi lah. Intinya kurang mengenakan dari telinga kita atau telinga Gus Samsudin itu jika mendengarkan list tersebut. Tapi itulah sifat Gus Nur Samsun yang kita tahu memang ya ceplas-ceplos. Cuma kata beliau memang supaya netizen itu tahu yang sebenarnya, begitu kata Gus Nur Samsun. Dan situ Bang Randy bertanya kepada Gus Nur Samsun, maka beliau boleh menggerebek Gus Samsudin dan merencanakannya. Dan di situ Gus Nur Samsun pun menjawab, boleh saja, malah tak dukung kalau memang bisa menyadarkan dia. Karena saya dapat tugas dari Abah Yai, dia kan satu pesantren sama saya. Oh, satu pesantren? Ya, satu pesantren, cuman beda tahun. Aku masuk, dia keluar. Siapa yang setuju ngerebek? Saya ngerebek. Mau minta makan, jawab ya. Serius ini. dan di situ banyak hal-hal lagi tentang bahwasanya malaikat dua itu pernah mondok di satu pesantren ya. Nah, jadi seperti itu sahabatku ya. Intinya Gus Nur Samsun juga mengizinkan kalau si netizen tadi ya, katakanlah lawan pembicara tadi, kalau seandainya saya menggerebek ke tempatnya Gus Samsudin, ya Gus Nur Samsun mengizinkan dan malah seperti seolah-olah itu mendukung banget. Sangat mendukung banget ini. Wah, ini sangat luar biasa nih. Sepertinya kok seperti ada apa ya, dendam kusumat atau apa ini. Nah, kok malah tidak mencegah, seharusnya meluruskan lah, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Seharusnya kan seperti itu, bukan malah ya mengompor-ngompori dan mendukung. Seharusnya itu memberikan suatu solusi supaya tidak terjadi hal seperti itu ya. Kalau Gus Nur Samsun ini emang mau meluruskan tentang apa yang terjadi pada Gus Samsudin ini salah, dianggap salah, harusnya Gus Nur Samsun datang langsung, datang tabayun ya. Kalau emang ini salah, beri suatu solusi supaya bisa benar bagaimana. Kalau ini benar, ya harusnya kita bagaimana. Harusnya seperti itu, bukan malah mendukung seolah-olah itu mengompori mereka yang harus menggerebek ke tempatnya Gus Samsudin. Ini berarti kan bertujuan Gus Nur Samsun ini pengennya yang gerebek juga, berarti ini ya, pengennya gerebek. Kalau dilihat dari video yang sudah saya lihat gitu ya, sepertinya pengen gerebek juga. Coba setel lagi ya, supaya lebih paham dan enak kita nontonnya ya. Dan Gus Nur Samsun itu mengaku adalah adik seperguruan dari Gus Samsudin di sebentar ya, lift itu.
pada dasarnya di situ mungkin karena Gus Nur Samsun itu belum tercapai jika ingin berkolaborasi dengan Gus Samsudin dalam bentuk apapun ya, dan kita para netizen atau fans dari ini jadi Gus Nur Samsun juga emang selama ini saya lihat belum pernah kolaborasi sama Mbah Din atau Gus Samsudin. Nah, ini sebenarnya para netizen, sahabat-sahabat semua juga pengen tahu seperti apa kalau seandainya mereka berdua satu guru terus kolaborasi dalam bentuk apalah, entah itu apa penggemburan dukun santet atau peperangan apa, katakanlah di konten, buatlah skenario yang bagus umpamanya. Pengennya kita lihat seperti apa peran-peran mereka nanti dan seperti apa videonya. Saya juga pengen menunggu seperti itu, bukan malah keluar-keluar di media sosial seolah-olah itu memojokkan ya Mbah Din terus. Ya mohon maaf ini Gus Nur Samsun ya. Kedua belah pihak itu belum pernah menonton ya live-nya, meskipun sebentar ataupun lama kita belum pernah di sosial media apapun. Mungkin kalau di WA langsung saya belum tahu karena itu kan bersifat pribadi. Nama asli saya, dulu nama kecil saya itu Suryo Cahyono, diganti namanya ceritanya Suryo Cahyono, ya Suryo Cahyono. Tuh bagus itu Suryo itu ya, cuman nggak kuat karena aku nakal, diganti akhirnya. Ntar kenapa katanya Gus, awas sih Gus, hati-hati Gus ya, diganti namanya. Yang ganti sekarang beliau menjadi wakil presiden, itu yang ganti. Siapa? Wah luar biasa ya. Jadi cerita daripada mereka berdua ini kita simak, asik juga ya. Karena dari dulu emang Gus Nur Samsun juga udah saya lihat orangnya berkarakter seperti itu, katakanlah keras ya, dengan kata-kata yang tegas, lugas, nah, penuh makna. Tapi di sini kalau udah nyinyir masalah batin sepertinya ya kok seperti itulah gitu ya. Seorang Gus Nur Samsun kok seperti itu. Seharusnya sesama guru ya harusnya baik-baikan aja lah, jangan saling seperti itu memojokkan, katakanlah seperti itu memojokkan menurut saya. Nah soalnya yang dibahas tentang penghasilannya lah, dari hasilnya pengobatan ya, 1 bulannya dapat sekian, kan terlalu detail, terlalu dalam menurut saya. Baik, untuk sahabat-sahabatku semua di luar sana mungkin menyaksikan tayangan ini sepintas kilas berita yang saya dapat dari seorang YouTuber juga ya, yang jelas dan pastinya itu juga diupload karena emang salah satu mungkin yang harus menjadi tolak ukur YouTuber seharusnya jangan seperti ini, menjatuhkan lah kata. Ini kan namanya bisa katakan lah seperti ada iri dan menjatuhkan nama orang ya. Jelek dan baiknya orang itu biarlah Allah yang menilai. Kita manusia melihat kalau bisa kita ngomongin, artinya itu memberi wejangan yang baik ya, kita berilah sesuatu ya, wejangan. Tapi apabila tidak bisa ya biarkan. Bukan berarti kita tidak mau atau tidak bisa ya. Bagaimana kalau kita seandainya sudah berjuang ya, pengen meluruskan, ngomongin ini ngomongin itu, tapi tetap aja seperti itu ya, biar Tuhan yang membalas nanti. Nggak perlu kita berkuar-kuar terus di media sosial ya, katakanlah seumpamanya seperti terus ya kan ya, kita nggak tahu juga nantinya ya. Nah baik sahabat-sahabatku semua di luar sana ya, di Indonesia bahkan mancanegara, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Itulah sekelumit tentang Gus Nur Samsun yang berargumen atau ngomong sama seorang netizen live langsung, mengatakan atau berbicara tentang Gus Samsudin ya. Oke, cukup mungkin sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun damai.